di luar, tak ada yang bisa dipercaya. Orang tua pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Di luar, tak ada yang bisa dipercaya. Orang tua pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Cek, cek. Masih semangat? Masih semangat? Hidup apa? Hidup apa? Hidup dapat. Saya harap kawan-kawan untuk mendekat di area sound system. Jangan takut dengan petugas keamanan, karena mereka bertugas menjaga kita. Karena aksi kita kali ini sudah berprosedur, diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, bahwa setiap warga negara berhak mengemukakan pendapat di muka umum. Kita sudah memberitahukan 24 kali 3 kepada pihak yang berwajib. Makanya aksi kali ini kita jamin aksi yang kondusif, jangan takut penyusup. Dan untuk mengawali aksi kita, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kawan-kawan, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mulai hitungan 1 sampai ke 3. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masih semangat, hitam kepuk, hitam berambut. Terima kasih. Baik dari Polri maupun dari TNI, dari Polres Nganjuk maupun dari Polsek Patian Rowo, supaya mendata warga yang belum menerima bansos dampak COVID-19. Dan sekali lagi kawan-kawan, kita sudah sampaikan, tetapi sampai hari ini warga juga belum menerima. Adilkah ini? Tidak adil. Kalau memang dalam hal ini pidato presiden yang salah, instruksi Kapolri yang salah, nyatakan itu. Dan mestinya
itu terkait hak warga negara Indonesia dan wajib diberikan, kawan-kawan. Dan banyak ini masyarakat-masyarakat yang lain yang sampai hari ini belum menerima. Kalau mengacu aturan, kebetulan saya sebagai seorang pengurus Serikat Buruh, saya adalah sekretaris DPC FBI Kabupaten Nganjuk. Menurut hitung-hitungan saya sebagai pengurus Serikat Buruh, seharusnya aturan yang sudah di Hidup Kembang! Hidup Kembang! Hidup Ngerambat! Terima kasih. Yang saya hormati Bapak-bapak petugas keamanan, baik dari TNI khususnya dan Ramil, Koramil Patian Rowo khususnya, Kapolsek, Polsek Patian Rowo, rekan-rekan dari Polres Nganjuk, Satpol PP, Security, Hansip, rekan-rekan para pengurus forum khususnya dari Ngerombok, Ngepung, bagi kita semua. Pertama, harapan saya orasi saya hari ini direkam agar apa? Sebarkan ke media sosial supaya apa? Tidak mubazir kerja saya. Banyak yang bertanya-tanya sama saya, bukan saja di sini. Ketika saya dalam penjara, masih banyak yang bertanya di sana. Ternyata tentang saya, tentang aksi Desa Ngepung itu sudah masuk di Kraken informasinya. Tolong ini direkam dan disampaikan di media sosial apa yang saya sampaikan hari ini, karena ini sangat penting. Dalam apa? Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya adalah pegiat HAM, hak asasi manusia, tingkat nasional, dan saya sudah mengikuti pelatihan internasional. Pegiat hak asasi manusia, bukan perusuh. Ingat, kita melalui organisasi-organisasi yang sah secara hukum. Kita bukan gerombolan. Saya ingatkan sekali lagi, kita bukan gerombolan. Pegiat hak asasi manusia, termasuk asasi manusia berlaku kepada siapa saja yang disebut manusia, termasuk manusia yang jadi polisi, termasuk manusia yang jadi TNI, termasuk manusia yang jadi pegawai negeri, apalagi manusia yang di desa-desa yang selama ini diperlakukan dengan tidak benar, bahkan sudah tidak manusiawi. Kenapa saat ini semua pihak berkolaborasi, berjamaah, rame-rame sudah masuk ke desa, rame-rame sudah ngerokoti hak-haknya desa. Betul teman-teman? Hidup Ngepung, hidup Ngerombok. Ini sudah terjadi, dan saya yakin saudara-saudara yang berada di sini semua, apakah itu masyarakat Ngepung pasti tahu, masyarakat Ngerombok pasti tahu, saudara-saudara polisi, terutama yang di Polsek itu juga tahu, saudara yang TNI yang ada di Koramil sudah tahu. Namun khusus TNI yang berada di Koramil, saya paham apa tugas mereka, karena mereka hanya membackup pemerintahan. Jika polisi tidak sanggup, baru TNI yang akan membackup yang maju. Tapi kali ini hanya menghadapi laler-laler, hanya menghadapi semut-semut. Masa harus TNI? Masa harus TNI?
Tidak perlu. Polsek ini dibangun dengan uang rakyat. Kepolisian ini dibangun dengan pengorbanan para tokoh pemimpin mempertahankan kepolisian itu kita semua. Tapi kalau sudah jadi polisi, lembaga kepolisian jangan tidak bisa hanya ngatasi laler, ngatasi semut. Betul teman-teman? Betul. Saiki sing jarah desa kuwi semut, laler. Tetapi ada yang ngomong, kenapa Pak Suyadi bertindak? Maka yang bertanya ini adalah seorang aparat. Saya sih mau ketawa, gak lucu. Saya sih akan mengatakan goblok sekolah dia. Nah kalau saya diberi kewenangan, diberi tugas, saya kasih waktu tidak lama, 1 hari tak ganyang mereka. Setuju? Tak omong tak ganyang. Semut, laler. Dan saya hari ini juga saya kritisi DPR wakil rakyat yang berasal dari Kecamatan Patian Rowo menutup mata dan telinga dengan persoalan-persoalan yang ada di desa-desa di Kecamatan Patian Rowo. Ini sudah tidak benar dan mereka makan gaji buta. Mereka makan gaji buta. Kalau dilakukan oleh masyarakat biasa tidak masalah. Tapi kalau dilakukan seorang anggota DPR, ini adalah merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi. Betul teman-teman? Kurang ajar mereka. DPR yang dari Kecamatan Patian Rowo itu kurang ajar. Karena dengan menutup mata melihat situasi yang ada di Kecamatan Patian Rowo, sehingga ketika DPR-nya kurang ajar, maka DPR di desa menjadi lebih kurang ajar lagi. DPR yang di desa itu apa? Yang namanya BPD. Seperti apa yang dijelaskan oleh salah satu orator tadi, bahwa betapa Pak Kasat Intel sudah berupaya. Walaupun ketika Pak Kasat Intel ketemu saya sudah pesimis. Karena ojo maneh Pak Kasat gak wong Kapolres saya ora entas. Ora entas apa? Menangani unjuk rasa salah satunya. Hanya menangani unjuk rasa sejumlah 200 orang. Nggak becus Kapolres. Akibatnya apa? Pertama akibatnya saya dan 4 orang lainnya dipenjarakan. Lah nek sing ngerem bantu polisi nyitesi laler, nyitesi semut dipenjarakan. Berarti piye di polisi? Posisinya polisi di mana dalam hal ini? Tidak betul. Posisinya polisi dalam penegakan hukum di mana ini? Dalam hal ini, kalau terkait aksi, terkait informasi memang ranahnya Intel. Saya paham betul itu. Karena saya juga menjadi pengawas independen di kepolisian ini. Tapi dalam kejahatan, apakah itu termasuk kejahatan politik? Disinilah peran kepolisian. Dalam hal ini unitnya yang namanya Reskrim, Resimen Kriminal. Ini sudah terjadi kriminal sampai di desa-desa. Di mana Reskrim Patian Rowo? Di mana Reskrim Nganjuk? Saudara Harsono.
Malah ning kono terus akhirnya ketika dalam penyidikan terungkap sing dipotoni wong desa ki ngamuk. Sekali lagi saya harap bahwa anda kepolisian adalah abdi negara, dan negara memberi kebanggaan dengan menyematkan seragam, dengan menyematkan pangkat kepada saudara-saudara. Untuk apa? Menjadi kebanggaan negeri ini, menjadi kebanggaan anak negeri ini tentang polisi Indonesia. Jangan. TNI sudah bertekad menjadi bagian dari rakyat, bersama rakyat dalam membangun desa. Pada saat itu ada programnya yang disebut program ketahanan. Saya sampaikan kemarin kepada kawan-kawan saya LSM sekabupaten Nganjuk yang mendukung apa gerakan-gerakan kegiatan yang terkait kepentingan rakyat. Dia sepakat ojo diganggu desa, omongi programnya bangun desa noto koto. Makanya saya jawab di media sosial, pret pembualan. Sebenarnya saya salah satu di koordinator relawan nasional yang selalu serta bertentangan dengan menteri-menteri yang dari partai politik. Kenapa? Desa saiki mbok jajah, ora kok mbok bangun. Setiap mau pemilu mbok iming-imingi, mau bangun, mau perbaiki, tapi bar pemilu piye? Saya selalu melawan di sana untuk kepentingan desa. Dan saya orang satu-satunya yang tidak setuju ketika ada pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Mongko aslinya aku penduduk Kalimantan Timur. Penduduk Kalimantan Timur gak setuju, kenapa? Itulah cara-cara bodoh, cara-cara salah. Kalau pertama adalah terkait bantuan sosial, bansos yang terkait dampak COVID-19 itu. Bahwa kemarin saya dapat data dari Pak Marhen sebagai Wakil Bupati. Ternyata yang akan dapat terakhir ini jumlahnya ada 58.000 KK se-Kabupaten Nganjuk. Dan yang 44.000 itu sudah masuk ke ATM ya, melalui BRI. Nah, terus kemarin ini sudah ditindaklanjuti ya, ketika melihat kita mau aksi ditindaklanjuti, kita rapat dengan Sekda, ada Pak Kasatintel, yang diantaranya itu diakui memang betul ada, dan dari BRI nunggu perintah dari Dinas Sosial. Nah pertanyaannya, kenapa sih Dinas Sosial kok digantung-gantung? Yang kedua terkait Dansos ini ada pelanggaran-pelanggaran penyimpangan ya, apakah itu yang berupa apa itu PKH. Nah, ada salah satu, ternyata kita setelah selidiki bahwa yang terjadi penyimpangannya di sini. ATM itu dengan nomor PIN yang sama satu. Yang kedua, ATM itu dipegang oleh perangkat desa. Nah, setelah kita klarifikasi kemarin di Sekda bahwa seharusnya ATM itu diberikan kepada masing-masing penerima ya, yang berhak. Artinya kenapa sampai hari ini kok belum dikasih? Terus tuntutannya, Mas? Tuntutannya ya ATM hari ini harus diberikan kepada yang berhak, dan tadi Pak dari Kapolsek, dari yang lainnya sepakat itu. Ini sedang dipanggil Kasun, salah satu Kasun. Ya, Kasun Ngepung itu dipanggil bahwa diminta agar ATM itu dibagikan ke masyarakat langsung. Nah, terkait bansos yang ada yang dijanjikan ada 44.000, yang totalnya yang 400 itu kita minta agar diberikan karena orang ini berhak. Dalam pencairan nanti diantaranya saya minta Ngepung yang kita ajukan itu agar diberikan kepada yang bersangkutan. Itu bansos berupa apa? Dari BPNT. Nah, yang berupa non tunai. Secara umum bansos di Ngepung ini apa ada transparansi dari pihak terkait? Sama sekali tidak ada.
Yang bagaimana Mas, yang tidak transparansi? Yang tidak transparansi, yang diantaranya tadi, satu, ATM itu dipegang oleh satu perangkat desa, yang kedua terkait PKH dipegang oleh kelompoknya masing-masing. Nah, terus tidak ada musdes, secara otomatis ketika tidak ada musdes, tidak tepat sasaran. Musdes ini kan memberi masukan siapa-siapa yang berhak, ternyata di Ngepung tidak ada musdes. Jadi pembagiannya itu berdasarkan kemauan aparat desa. Seharusnya musdesnya itu berapa kali sekali? Kalau musdesnya kan ketika mau dibagikan pendataan itu harus ada musdes, karena data itu kan diambil dari RT RW, siapa-siapa yang berhak, siapa-siapa yang nggak mampu nih. Berarti salah satunya menuntut ada pembaharuan data itu. Ya betul, datanya harus diperbarui dan yang berhak menerima adalah mereka yang belum dapat. Dan gini, ada salah tidak tepat sasaran yang terjadi di Ngepung, ada tidak tepat sasaran, bahwa yang diberikan itu ternyata orang yang lebih mampu. Makanya sempat saya sampaikan kepada pihak kepolisian dari Polres ketika membantu kita, bantuan itu tidak usah 100 teknisnya, hanya 10 pun kalau tepat sasaran nggak enak orang protes, dibantu kok misal. Tapi kenyataannya yang dibantu yang 2 dulu, sehingga yang bawa protes kan wajar. Berarti tidak tepat sasaran Mas ya? Tidak tepat sasaran. Pak, apa ada terkait bantuan yang 600 dari provinsi itu dipotong, dibagi-bagikan? Ada nggak? Betul, ada pemotongan itu. Jadi sudah ditangani Polsek Paten Rowo adalah yang terjadi di Desa Ngepung. Jadi saya minta bantuan Polsek Paten Rowo kemarin memanggil pihak yang memotong dan itu clear. Diberikan, Dipotong tapi berapa Mas? bervariasi. Ada yang potong 100, ada yang 200, ada yang 350 yang ngerinya. Jadi Yang penerima melakukan pemotongan siapa? RT RW. RT RW. Tapi sudah clear ya ini yang untuk Ngepung, tapi untuk Korjo belum. Belum. Dan ini sudah kita sampaikan ke Pak Kapolsek agar Korjo itu segera dikembalikan. Itu bantuan dari mana? Dari BLT Dana Desa. Juga dari Sama dari Kemensos. Kemensos. Yang 600 itu. 600 itu. Dipotong kalau Korjo itu 300. Sampai kemarin ada yang ngotot minta dikasih, tapi dengan diancam. Kau tidak akan kukasih lagi. Gitu. Nah, terus dalam hal ini tuntutannya Bapak gimana Pak? Dalam Ya seperti segera dikembalikan kepada yang berhak lah. Dipanggil ya, kalau dia ngotot ya diproses secara hukum toh. Tadi pasalnya disebut sendiri sama Pak Joni. Kalau yang lapor saya berarti penyalahgunaan anggaran kewenangan tindak pidana tipikor. Tapi kalau yang laporkan yang bersangkutan bisa masuk penggelapan 372 gitu. terima kasih Pak Soedi.